Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kimia dengan bab baru, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan ini dapat kalian baca, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif tentang penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Selain itu, kita nanti juga akan dapat membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada bab ini kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan sifat atau pengertian sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, menghitung konsentrasi zat, menjelaskan pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap, dan menghitung tekanan uap larutan. Apa sih sifat koligatif itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi dan sifatnya sendiri. Kenapa kok sifat? Nah, jumlah partikel pada zat non-elektrolit dan zat elektrolit pada konsentrasi yang sama itu tidak sama. Hal ini dikarenakan pada larutan elektrolit dia terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, larutan sendiri itu di kimia kita definisikan sebagai campuran dua zat atau lebih yang tidak bereaksi. Antara misalnya kita melarutkan gula dan air, kita sebut dia larutan gula. Nah, yang jumlahnya sedikit kita sebut sebagai zat terlarut, sedangkan yang jumlahnya banyak kita sebut sebagai pelarut. Misalkan ada gula 1 sendok dengan 1 gelas air, maka gulanya sebagai zat terlarut dan airnya sebagai pelarut. Satuan konsentrasi yang akan kita pelajari ada 4, yaitu molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa. Untuk yang pertama, molaritas, yang dulu sudah kita bahas di kelas 11. Nah, molaritas atau simbolnya M besar menyatakan jumlah mol per liter larutan. Di sini ada rumusnya. M sama dengan N per V. Molaritas adalah mol per volume. Atau kita uraikan, mol sendiri adalah gram per mr. V-nya apabila kita jadikan mili, maka di sini kita dapatkan rumus M besar sama dengan gram zat terlarut per mr kali 1000 per volume dalam mili larutan. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah mol per 1 kg pelarut. Kalau tadi 1 liter larutan, kalau ini 1 kg pelarut. Sama, M kecil sama dengan N per P, di mana N tadi adalah gram per mr. Kalau P-nya jadikan gram, maka di situ M kecil sama dengan gram terlarut atau GT per mr kali 1000 per gram pelarutnya. Jadi misalkan gula dan air, M kecilnya adalah yang atas, gram terlarutnya adalah gramnya gula, yang bawah gram pelarut adalah yang banyak, gramnya air. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah kita sebut fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu zat dengan jumlah mol keseluruhan. Misal di sini saya punya fraksi mol A, maka kita mencarinya adalah mol A per jumlah mol semua komponen. Nah, apabila kita nyari molnya zat terlarut, maka di sini adalah molnya zat terlarut per mol total, yaitu jumlah antara zat terlarut per zat pelarut. Kalau fraksi mol zat pelarut atau XP, kita juga nyarinya fraksi mol zat pelarut per fraksi mol zat terlarut per mol pelarut. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Molnya, kalau ininya T, di sini berarti juga NT. Kalau di sininya P, berarti di sini juga NP. Tinggal seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah persen massa. Persen massa adalah perbandingan massa suatu komponen dengan massa keseluruhan. Ketika kalian biasanya beli cuka atau beli alkohol, misal ada alkohol 90%, maka di situ yang 90-nya adalah alkohol, yang 10%-nya adalah air. Nah, seperti ini ya contohnya.
urea 60%. Nah, selanjutnya adalah penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Tekanan uap adalah kecenderungan molekul cairan untuk menguap. Misalkan ada bensin dan air, yang lebih mudah menguap adalah bensin daripada air. Nah, tekanannya untuk menguap berarti bensin tekanannya ke atas itu akan lebih besar daripada tekanannya air. Semakin besar tekanan uap, cairan mudah menguap seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada partikel pelarut murni. Misalkan di sini air murni, di sini ada air yang sudah dikasih zat terlarut. Kita bisa lihat, kalau air murni dia mau ke atas, dia itu tidak ada penghalangnya. Beda dengan kalau ada zat terlarutnya. Ketika airnya mau naik, dia itu sudah terhalangi oleh yang hitam-hitam itu tadi. Sehingga dia kekuatannya untuk menekan itu akan berkurang atau turun. Makanya di sini kita sebut penurunan tekanan uap larutan. Nah, semakin banyak penghalangnya, maka tekanan uapnya semakin kecil. Di sini kita dapat rumuskan delta P adalah penurunan tekanan uap, itu dapat dirumuskan dengan XT yang tadi fraksi mol zat terlarut kali P0 tekanan uap pelarut murninya sebelum ada penambahan. Jadi misalkan airnya ya, jadi zat murninya kita misalkan air. Jadi delta P penurunannya adalah XT kali P0 atau tekanan uap air murninya. Dan P sehingga tekanan uap larutan adalah P0 yang awalnya air tadi dikurangi delta P dikurangi penurunannya itu tadi berapa. Di sini ada contoh soal. Tekanan uap air pada 19 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Pada suhu yang sama, tekanan larutan uap urea 20% mR60 adalah berapa? Nah, kita harus nyari jalannya dari massa urea dulu. Urea 20%, artinya ureanya 20 gram, airnya 80 gram. Setelah itu kita nyari NT. NT tadi adalah mol. Mol adalah gram per mR. Gramnya siapa? Yang terlarut kan urea, yang sedikit urea. Berarti gramnya urea 20 per mR-nya urea 60 ini dimasukkan. Kita jadikan desimal 1/3. Selanjutnya adalah mol air, NP. Karena airnya yang banyak, kita sebut P, pelarut. Sama rumusnya massa per mR. Massanya air berapa? 80. Terus mR-nya air 18. Ini sudah selalu 18. Nah, selanjutnya sudah ketemu NT sama NP, kita nyari XT pakai rumus ini tadi. Tinggal dimasukkan, baru masukkan delta P. Delta P XT, XT-nya yang ini kita masukkan ke sini kali P0. P0-nya adalah punyanya air. Kita lihat di sini tekanan uap air 30 mmHg, berarti P0-nya adalah 30. Sehingga kita dapat ketemu delta P-nya segini. Delta P ingat masih penurunannya. Penurunannya adalah 2,0. Sekarang tekanan uapnya berapa ya? Tinggal dikurangi. Awalnya tadi berapa dikurangi penurunannya. Karena awalnya 30 dikurangi penurunannya 2,09. Sehingga ditemukan tekanan uap larutan urea adalah 27,91 mmHg. Nah, mudah kan anak-anak? Saya kira mudah. Sampai di sini dulu. Apabila ada yang belum jelas, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.